Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Para pemirsa, bertemu kembali pada podcast Tren Anur, di mana kami memberikan atau menyajikan beberapa tema yang sedang hangat dan memang menjadi sesuatu yang perlu diketahui untuk kita bersama. Kebetulan kali ini tema kita adalah ingin mengetahui atau pengetahuan bagaimana sih untuk menentukan awal bulan Hijriah. Terlebih lagi ingin mengetahui atau bagaimana tinjauan secara agama untuk mengetahui awal bulan Ramadan ataupun awal 1 Syawal, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, kebetulan kali ini kami menghadirkan narasumber yang memang ahlinya dalam ilmu falak. Kami kenalkan yakni Ustadz Imamuddin Nur Fajri. Nah, beliau ini kebetulan memang menjadi sekretaris Badan Hisab Ruqyat atau kita sebut dengan BHR Kabupaten Probolinggo. Dan kebetulan juga beliau adalah sebagai Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Anur. Jadi di Pondok Pesantren Anur ini tidak hanya sekedar memberi pembelajaran tentang nahwu shorof, tapi juga ada pembelajaran tentang falakiyah. Baik, untuk selanjutnya yang pertama kita ingin melihat bagaimana model atau sistem penentuan awal Hijriah. Karena ini terkait langsung dengan bagaimana menentukan awal Ramadan. Kita bisa berkaca atau melihat perbedaan-perbedaan yang lumayan buat heboh masyarakat. Sebenarnya perbedaan itu seperti apa sih? Apa kemudian yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, kami langsung saja kepada Ustadz Imamuddin untuk memberikan penjelasan. Yang pertama, metode atau sistem penentuan awal bulan Hijriah itu seperti apa? Karena kita tahu sendiri ada kalender yang bersifat Masehi dan yang kedua yang bulan Hijriah. Monggo Ustadz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini agak garing, ini ada kaku karena memang tadi tidak ada hangat-hangatnya. Podcast itu ya sambil merokok, minum kopi. Ya, jadi memang beberapa tahun ini alhamdulillah kita fenomena yang terjadi itu puasa biasanya ya, dan Syawal ini bersamaan. Tapi dulu kita pernah berbeda beberapa kali. Ya. Nah, tahun ini dan beberapa tahun berikutnya sepertinya akan terulang lagi perbedaan-perbedaan itu. Sebenarnya perbedaan ini sejak awal ini sudah terjadi pada periode Rasulullah, periode sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'in, dan sampai saat ini pasti tetap akan terjadi. Jadi perbedaan itu biasa saja sebenarnya. Ya. Jadi prinsipnya sederhana sebenarnya. Ya, kalau di teks hadisnya itu kan sumu liru'yatihi. Puasa kalau melihat hilal. Ya, fa'in Gumma alaikum
Kalau tertutup mendung, tertutup awan, tidak bisa terlihat, ya sudah, sempurnakan 30 hari. Akmilul iddah. Akmilul iddah Sa'ban Salasin, kan begitu yang riwayat hadis yang Ya. muttafaqun alaih. Seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya, ya lihat aja hilal. Nah, kalau tanggal 29 akhir Sa'ban itu terlihat, berarti 1 Ramadannya besoknya, berarti Sa'ban 29 hari, ya kan? Ya. Nah, begitu juga Syawal. Kalau kita hilal pada tanggal akhir bulan 29 itu terlihat, maka besoknya berarti hari raya, kan begitu. Itu sederhana seperti itu. Ya, ada kesaksian, laporan diterima oleh Rasulullah, diterima oleh periode sahabat, nah, kemudian diumumkan seperti itu. Tapi itu dulu. Nah, sekarang seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan ilmu pengetahuan, seiring dengan teknologi, seiring dengan pengetahuan manusia yang semakin kompleks, maka itu akan juga semakin, sepertinya kesannya tambah ribet gitu kan. Ya. Karena perhitungan manusia tentang hisab itu tadi perkembangannya semakin kompleks, semakin cepat, dan semakin rigid, semakin detail dan sebagainya, kayak begitu. Jadi sebenarnya sederhana, dan ijma ulama ittifaq ya menentukan awal bulan itu ya ru'yah. Jadi kalau melihat hilal ya sudah, Ya. itu semua ulama seperti dari dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, semakin pintar manusia, maka perhitungannya semakin detail, kayak begitu. Teknologi juga semakin maju. Sekarang ada alat canggih misalnya. Ada, kalau di negara kita ada 8 lembaga antariksa. Misalnya kita pakai teropong, pakai alat yang bisa otomatis mengkalibrasi sendiri, melihat benda-benda langit, termasuk melihat bulan. Nah, mungkin itu juga akan menjadi pertimbangan tersendiri. Juga pengetahuan tentang astronomi, pengetahuan tentang hisab, ilmu hisab itu semakin lemah, semakin berkembang. Dan ini adalah ciri dari ilmu pengetahuan sendiri. Jadi dinamis memang begitu. Nah, prinsipnya itu tadi. Jadi memang kita berbeda itu suatu hal yang lumrah, karena ini pengamatan ini kan identik dengan produk ijtihadi. Ya. Kalau dalilnya qot'i, ya kan? Hadisnya qot'i, semua sepakat. Baik yang ada 2 kutub di sini, madhabnya madhab ru'yatul hilal, ada juga madhab hisab, kan begitu kan? Dan ya. dua-duanya juga berdasarkan dalil ini sama sebenarnya. Ahli ru'yah itu juga memakai hisab dalam menentukan sebelum proses ru'yatul hilal, kan? Enggak moro-moro langsung kemudian kita melihat, enggak, ada ilmunya juga. Ya. Kalau udah pakai ilmu, nanti kita lihat orang di pinggir pantai dikira hilal nanti. Nah, seperti itu. Ya, dan ini beberapa kali juga terjadi. Ada benda-benda langit yang mendekati posisinya mendekati bulan, mendekati hilal, misalnya Mars atau apa itu ya, itu dikira hilal. Dikira bulan. Laporan. Padahal secara ilmu pengetahuan, secara hisab, tidak mungkin pada saat itu hilal tampak, tidak mungkin. Seperti itu contohnya. Ru'yah sama-sama dipakai, hisab juga sama-sama dipakai. Dua-duanya ya sebenarnya tidak ada dikotomi. Jadi ahli ru'yah pakai hisab, metodologinya ahli hisab juga tidak mungkin dia bisa menghisab, karena memang induknya, ibu kandungnya ya ru'yah dulu. Kalau tidak ada ru'yah kan tidak mungkin bisa membuat metodologi hisab, menghitung dan lain sebagainya itu. Jadi model penentuan awal hijrah ini dua-duanya dipakai. Ya, metodenya jadi itu tadi. Jadi metode hisab dan ru'yah. Dan ini pun juga banyak penafsirannya. Ahli ru'yah sendiri juga berbeda pendapat. Dalam menentukan golongan ru'yah juga beda pendapat juga. Apakah ru'yah itu harus dengan mata kepala langsung? Oh ya, betul. Atau pakai alat? Ya. Apakah ru'yah itu bil fi'li? Ya. Atau cukup bil qalbi dengan ilmu pengetahuan? Ya. Observasi itu harus langsung dengan bil aini, bil fi'li? Atau cukup observasi itu dengan
ya ilmu pengetahuan tadi. Jadi misalkan kita lihat pakai teleskop itu apakah itu dianggap dengan ru'yah ya atau tidak atau gitu tidak, ya. ya. Tapi lama kelamaan semakin perbedaan itu Ya. semakin tipis. Apapun yang penting secara ilmu pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan, dan hilal waktu itu memang sudah visible, artinya imkan dapat diru'yah. Termasuk hitung-hitungan juga, namanya hitung-hitungan bisa Betul. benar, bisa salah. Iya. Nah, sekarang kira-kira patokannya apa kemudian hisab ini ya? Hisab ini bisa menjadi konsensus Standar, apakah ada rumus-rumus yang memang baku begitu? Betul. Jadi sebenarnya perbedaannya bukan pada metode. Ya, perbedaan bukan pada metode ya. Sama dua-duanya sama pakai pakai ilmunya. Jadi sama-sama pakai ilmu hisab. Dan juga pakai ahli hisab pun juga melaksanakan ru'yatul hilal kan setiap tahunnya, setiap bulannya. Nah, besok ini karena istimewa bulan ini, bulan akhir bulan Sya'ban terjadi pada hari Jumat tanggal 1 April, maka pada hari Jumat akan dilaksanakan ru'yatul hilal dari beberapa komponen badan hisab ru'yat yang terdiri dari Ormas Islam, NU, Muhammadiyah. Muhammadiyah juga ru'yah juga sama. Kemudian Persis, Alisat, misalnya Alisat, kemudian dan semua ormas yang lain. Termasuk di situ nanti ada perwakilan pemerintah daerah, terus kemudian Kementerian Agama dan pengadilan agama yang sewaktu-waktu ketika ada orang melihat kesaksian tentang peru'yahnya, maka di situ akan dilakukan sidang langsung, disumpah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini pada tahun ini kita memiliki 101 markas. 101 titik 101 ya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang resmi masuk ke Kementerian Agama. Yang tidak resmi, yang lain-lain itu ya justru lebih banyak lagi. Artinya yang tidak terpantau, yang tidak kita cover dari tim tadi BHR, itu juga ada beberapa. Mungkin dari ormas, dari apa itu juga setiap daerah ada pasti. Jadi kalau kita lihat sekretaris Badan Hisab Ru'yat, jadi dua-duanya dipakai gitu ya. Iya, pastilah dipakai semuanya. Iya. Nah, sekarang misalkan begini, ada perbedaan antara mana yang pakai metode ru'yat sama metode hisab. Nah, gimana nih? Perbedaan hari raya, perbedaan Ramadan itu beberapa tahun ini akan terjadi. Ini karena memang siklusnya. Jadi objeknya beda dengan waktu sholat, ya, jadwal waktu sholat dan lain sebagainya. Itu kan kita murni pakai hisab. Ya, karena itu yang kita amati adalah bayang-bayang matahari. Ya, oke. Ya kan? Kalau sistem awal bulan yang kita amati objeknya adalah hilal kan? Ya. Nah, makanya tahunnya kalendernya adalah kalender Hijriah, itu adalah disebut juga kalender Komariah. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kalender Komariah ya itu tadi kita harus mempertimbangkan tentang ru'yatul hilalnya itu. Nah, perbedaan itu selama ini yang terjadi, ada satu mazhab yang murni berpatokan pada hisab hakiki, istilahnya hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal. Hilal ada, ya, sudah ada wujud. Jadi ketika hilal itu sudah di atas ufuk, pengamatan kita biasanya di atas di lautan lepas, di situ di pinggir pantai kan, karena untuk memudahkan. Atau juga di tempat yang tinggi di bukit misalnya. Nah, kayak di sini ada di Bukit Condro misalnya, itu sering juga. Nah, kalau di Probolinggo itu biasanya di Pulau Gili Ketapang atau Pantai Duta, Paiton. Itu sudah resmi masuk ke markas nasional itu. Ya. Jadi metodenya itu sama. Ya, hisab juga, tapi di sini hisab ini tidak mempertimbangkan tentang ketinggian hilalnya. Visible apa tidak? Bisa diru'yah apa tidak? Tidak mempertimbangkan itu. Yang penting hilal sudah wujud di atas ufuk. Berapa derajat pun 0, sekian derajat tidak masalah, itu sudah dihitung. Itu kalau pakai metode hisab hakiki yang biasanya di wujudul hilal ya, yang dipakai oleh Muhammadiyah.
Berarti tidak tidak mempertimbangkan ketinggiannya, imkan ru'yahnya. imkan ru'yahnya ya. Hilal tampak atau tidak, ketika dalam hitungan sudah di atas ufuk, itu berarti Mau mendung ataupun tidak, nggak ngurus gitu ya. Enggak. Jadi karena dia berpendapat bahwa ini adalah ru'yah secara Hakiki. ya secara Apa? hisab. Ya Jadi, hisab. tidak ru'yah bil fi'li, tidak ru'yah itu, tapi ya dengan ilmu pengetahuan tadi. Ya. Jadi sebenarnya hilal sudah wujud, ya. Tetapi ada dua lagi kita perlu tinggalkan. Wujud itu sudah tampak apa belum, kan begitu. Ya. Bagi kalangan mazhab ya kayak NU dan sebagian besar sebenarnya, mayoritas ormas Islam dan umat Islam itu mempertimbangkan tentang hilalnya terlihat. Jadi tidak cukup hanya wujud saja. Wujud tapi tidak terlihat. Wujud tidak terlihat. Tidak terlihat itu tidak dianggap hilal ya? belum masuk hilal, belum masuk hitungan tanggal baru. Itu bedanya di situ. Jadi satu beda penafsiran tentang teks dalil. Ru'yah itu apakah bil fi'li, bil aini atau bil qalbi, dengan ilmu pengetahuan hisab itu bisa diterima apa tidak. Nah, itu. Yang kedua, beda kriteria tadi. Ada visibilitas hilal. Hilal itu bisa dilihat apa tidak, itu berapa derajat. Standarnya. Ini perbedaan ini juga berubah seiring dengan perkembangan waktu. Jadi tidak cukup sekali, 2 kali setahun, 2 tahun kita. Dari beberapa tahun ini kita melakukan pengamatan. Diambillah sebuah kesimpulan, kesepakatan dulu Mabims. Mabims itu adalah menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara ya, termasuk Malaysia, Singapura. Itu mengambil kesepakatan 2 derajat. Ketika perhitungan sudah 2 derajat, ada yang laporan diterima. Gitu kan ya. Nah, kemudian pernah juga 3 derajat. Jadi 2 itu sulit. Jadi Ru'yatul Hilal Indonesia RHI itu kalau 2 derajat sulit. Jadi beberapa kali baik dengan teknologi, baik dengan alat atau apapun masih sulit. Jadi dinaikkan lagi ada 3 derajat. Dan ini juga diadopsi oleh beberapa ulama-ulama salah, pengarang-pengarang kitab-kitab klasik seperti Fathur Rahil Manan. Kriterianya imkan ru'yah itu 3 derajat. 3 derajat. Ya, itu yang masyhur 33 derajat tadi ya. Ya, jadi hampir rata-rata 2 sampai 3 derajat. 3 derajat. Ya, oke. Jadi perbedaan itu macam-macam, ada perbedaan itu tadi, penafsiran tadi, ada juga perbedaan kriteria standar visibilitas hilalnya, berapa derajat bisa diru'yah. Ada juga memang yang tidak mempertimbangkan berapa derajat pun tidak masalah, yang penting sudah wujud. Menurut kalender Hijriah, kira-kira Ramadan tahun ini kapan gitu? Tahun ini Hijriah, ya. Jadi kalender Hijriah itu kita sudah metode hisab itu juga macam-macam ya. Ada yang kontemporer. Jadi kontemporer. Kalau dulu mungkin lebih sederhana karena alat juga sederhana. Dulu alat hitung aja pakai rubuk misalnya ya. Nah, sekarang sudah pakai kalkulator, pakai komputer, aplikasi dan sebagainya. Jadi semakin ini canggih ya. Betul. Hisab juga begitu. Jadi hisab juga begitu, metode hisab yang kontemporer dianggap kontemporer ya seperti sistem perhitungan epimeris. Epimeris, kemudian Genus, Nautica dan seterusnya itu yang dianggap saat ini. Tapi beberapa tahun yang akan datang bisa saja juga ada yang perkembangan lebih baru kan. Kemudian hisab yang sering dipelajari di pesantren-pesantren karena kita juga menjaga tradisi ulama salaf ya, seperti hisab istilahnya adalah hisab yang hisab hakiki itu ada yang tahqiqi, ada yang takribi. Yang tahqiqi itu ya yang seperti hisab kontemporer ini, jadi perhitungannya lebih lebih jelimet, lebih detail. Kalau yang takribi memperhitungkan ya mungkin hisab istima'nya, kapan waktu istima' itu konjungsi. Jadi ketika posisi matahari, bulan dan bumi itu sudah sejajar, itulah sebenarnya awal bulan itu di situ sebenarnya ketika ini sudah sejajar. Cuma kan di situ tidak mesti maghrib, zuhur, ya kan? Ya zuhur. Masa zuhur mau berbuka puasa gitu kan?
Ya, tapi sampai pada suatu waktu ketika hitungannya sebenarnya sejak terbenam matahari kan begitu. Ya. Nah, disitulah masalahnya, apakah hilal itu sudah di atas ufuk atau masih minus di bawah ufuk, apakah hilal itu terlihat atau tidak kan begitu. Kalau dulu mungkin tidak banyak perhitungan, yang penting sudah terlihat, ada yang laporan zaman Nabi, yang penting orangnya adil, mau disumpah, sudah diterima kan begitu. Nah sekarang karena sudah semakin orangnya pintar, alatnya juga semakin canggih, ternyata juga tidak mudah untuk menyederhanakan itu kan. Ya, itu jadi perbedaan metode juga bisa. Berbeda dalam hal, ya pertama tadi itu memang penafsiran terhadap teks dan konteks ayat atau hadis. Berbeda perhitungan juga bisa, berbeda alat juga bisa kan begitu. Berbeda yang menghitung lain juga orang bisa kan. Iya. Nah, seperti itu. Tapi ini ilmu pengetahuan, semua ini adalah ilmu pengetahuan, ya kan? Nah, ada standarnya pasti dan bisa diterima kalau memenuhi kriteria dan standar-standar yang tidak keluar dari pakemnya ilmu pengetahuan itu. Saya rasa ya yang penting itu dasarnya kita ya yakin dan ilmu pengetahuan. Jangan pakai dasar nafsu. Misalnya begini, saya ikut puasa yang terakhir aja dah gitu. Itu kan masalah. Hari rayanya ikut yang awal aja dah, biar supaya berbuka lebih awal kan. Nah ini kalender Hijriah. Nah tahun ini Ramadan, satu Ramadan setelah kita hitung ya, baik sistem epimeris, ini satu ijtima akhir bulan Sya'ban itu terjadi pada tanggal 1 April besok. Ya, 1 April. Besok. Ya. Jumat besok itu sudah tanggal akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban. Berarti Sabtu pada akhir bulan Sya'ban itu kita ru'yatul hilal. Kemudian kita hitung terbenam matahari jam 17.31. Ya, matahari terbenam 17.31. Nah, disitulah kita mulai. Nah, di situ sebenarnya masuk waktu maghrib. Cuma kalau kita puasa bikin jadwal imsakiyah, nggak boleh 17.31 langsung kan, 17.33, 17.34, ya kan, untuk ikhtiyat seperti itu. Tapi sebenarnya di situ 17.31 ketika matahari sudah maghrib kan gitu kan, dalilnya kan begitu kan terbenam matahari. Kemudian bulan terbenam 17.41, berarti kita punya waktu untuk meru'yah besok itu cuma 10 menit. 17.31, 17.41 sampai 17.41. Nah, arah azimut matahari 274 derajat, kemudian azimut bulan 272 derajat. Nah, ini yang menarik tinggi hilalnya pengamatan. Ini 2 derajat 6 menit 31 detik. 2 derajat. Jadi kemungkinan beda itu pasti. Kalau yang patokan pada hisab hakiki wujudul hilal seperti Muhammadiyah, ini sudah masuk. Jadi hari 1 Ramadan tanggal 2 Sabtu. Ya. Tapi bagi kelompok yang hilal harus terlihat. Ini 2 derajat ini masih sangat sulit untuk bisa dilihat. Nah, ini juga beberapa teori, misalnya Saukat itu ya hisab global. Di peta visibility hilal Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara itu masih belum memungkinkan untuk terlihat hilal karena terlalu tipis. Kecuali kalau ketinggiannya sudah agak tinggi 7 derajat misalnya, 6 derajat 5 derajat sangat mungkin. Jadi karena posisi masih sangat rendah, 2 derajat enggak sampai 3 ya, enggak sampai 3 ya, betul. Tapi kalau 1 Syawalnya nanti insya Allah bersamaan, karena ketinggian hilalnya sudah 4 derajat 40 menit. Sudah di atas 3 berarti ya. Jadi kayak diprediksikan awal Ramadan ini saja kayaknya yang agak yang berbeda. Mengawali puasa Ramadan. Di akhir nanti kemungkinan 1 Syawal bersama. Nah ini pemirsa, pentingnya hisab ya. Mau tidak mau meskipun hisab juga membutuhkan ru'yah. Pun ru'yah juga membutuhkan hisab. Ya karena memang saling saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah ini berarti kita akan melihat nih perbedaan itu mungkin bisa lebih di ini, apa sih yang membedakan gitu loh ya,
akhirnya kemudian ada semacam stigma. Kalau NU itu lebih condong pakai Ru'yatul Hilal, tapi Muhammadiyah jauh-jauh hari Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Sedangkan Nahdlatul Ulama NU masih akan ru'yah pada hari Jumat sore. Nah, mungkin bisa lebih dipertajam lagi, kenapa sih kok sering berbeda begitu? Ya itu tadi. Jadi perbedaan kriteria tadi, jadi apa? Faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua beda madhab tadi. Beda madhab. Ya betul. Satu madhab tentang hilal harus terlihat. Yang kedua hilal tidak terlihat pun, yang penting sudah wujud secara hitungan, sudah di atas ufuk berapa derajat pun ketinggiannya, itu sudah dijadikan patokan untuk masuk tanggal hijriah yang baru. Nah, perbedaan itu sebenarnya manusiawi karena memang ya selama kita bersama dan tidak sendirian, dan jangankan untuk masalah seperti ini, ya dalam rumah tangga aja berapa orang itu kan berbeda. Yang terpenting semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu aja. Ya, sehingga kita yakin sesuai dengan keyakinan masing-masing dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Standarisasinya seperti itu. Karena ilmu pengetahuan kan juga dinamis, berkembang. Terus inilah pentingnya. Namanya juga produk ijtihadi. Benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Jadi ya benar semua akhirnya kan? Ya, betul. Nah, cuman begini, kita juga kadang kala salah stigma. Salah stigma maksudnya begini, kalau Muhammadiyah itu selalu pakai hisab, NU tidak gitu. Sebenarnya semuanya sama pakai hisab semua. Ini saya Jadi lihat kalau kita pun misalnya di NU mau menentukan jauh-jauh sehari sebelumnya, bisa. Ya bisa lah. Kalender itu kan menentukan jauh hari sebelumnya patokan standarnya kan. Tapi secara pengetahuan harus ada observasi langsung, pengamatan langsung untuk membuktikan bahwa teori hisab ini adalah sesuai kan begitu. Secara fakta, secara realnya pada saat makanya tradisi pesantren sebenarnya tidak boleh jangan ditinggalkan. Jadi ilmu falak ini penting, dan ilmu hisab itu tidak akan ada tanpa adanya ru'yah. Kan ibu kandungnya ru'yah dulu. Nah, ini saya lihat pengumuman di Lajnah Falakiyah Ploso. Ini jauh-jauh hari sudah menetapkan. Tidak hanya Muhammadiyah, ini Pondok Pesantren Ploso Kediri ini sudah menetapkan berdasarkan hasil hitung-hitungannya Ramadan jatuh pada Sabtu Pon tanggal 2 April. Kemudian juga kita juga mengenal yaitu Raihan yang ada di Kudus dengan Menara Kudusnya. Nah, itu membuktikan bahwa di tradisi pesantren itu juga banyak yang memang ahli hisab ya. Nah, satu statement terakhir dari Ustadz Imam, bagaimana kita menyikapi kemungkinan berbeda misalkan harus berbeda, harus seperti apa gitu. Karena memang perbedaan ini tidak hanya sekali, ini akan terjadi beberapa kali ke depan terutama sama seperti dulu beberapa kali berbeda. Jadi supaya kita tidak kagetan, ya itu tadi, kalau biasanya orang yang kagetan karena memang tidak paham, hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau paham dan bisa mengerti, lambat laun juga perbedaan itu akan diterima. Yang penting itu tadi, jangan berdasarkan hanya hawa nafsu, hanya keinginan sesaat. Ikut-ikutan, yang penting saya ikut sana. Tapi itu yang paling aman, taklid itu paling aman bagi orang yang tidak paham memang. Daripada nanti kita tidak taklid, tidak punya dasar, malah keliru. Taklid boleh, tapi itu tadi harus dipertanggungjawabkan. Yang kredibel, saya kira sekarang posisi siapa yang menjadi wasitnya adalah pemerintah, kan? Nah, makanya dalam beberapa mazhab 4 itu
Jadi porsinya hakim itu penting. Hanya satu mazhab saja dari 4 mazhab itu yang membolehkan tidak berdasarkan pertimbangan hakim, dalam hal ini adalah pemerintah, ya kan. Ulama mazhab yang 3 itu sepakat bahwa pertimbangannya itu juga mengikuti pertimbangan dari keputusan pemerintah. Makanya sidang isbat itu menjadi penting. Itu adalah hasil rumusan dan musyawarah beberapa tokoh-tokoh agama, semua ormas masuk di situ, semua ilmuwan, bahkan juga ilmuwan itu tidak hanya ilmuwan dalam masalah agama, tapi juga yang sains dan teknologi, orang lapan juga ada di situ lengkap. Jadi keputusan pemerintah saya rasa itu juga sangat penting, cukup kuat. Itulah yang kemudian punya legitimasinya yang baik. Sama dengan Saudi juga begitu. Jadi ketika keputusan kerajaan, mamlakah itu memutuskan besok Haji Akbar, karena berhitungannya kan begitu kan. Sekarang kemudian juga kalendernya ya di situ. Baik, terima kasih Ustadz Imam atas penjelasannya mulai awal sampai akhir. Intinya adalah bahwa perbedaan awal Ramadan ataupun perbedaan satu Syawal itu adalah hal yang lumrah. Saya catat di sini perbedaan NU sendiri itu berbeda dengan keputusan hisabnya Muhammadiyah itu pada tahun 2006, 2007 dan 2011. Nah, pengalaman perbedaan ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan karena ini adalah sesuatu yang sangat lumrah khilafiyah saja. Nah, bukan berarti kemudian NU anti terhadap hisab, karena orang-orang NU sendiri juga banyak yang jangan lupa pengarang kitab itu pengarang kitab falak itu ya orang NU semua itu kiai-kiainya betul, kitab Fathul Filmana. Kalau bukan kita kemudian siapa yang mempelajari? Betul. Jadi pesantren harus terus dipelajari pegiat ilmu falak. Ya termasuk ya Ploso, Sidogi dan sebagainya. Itu memang ada tim falakiyah yang mumpuni di situ dan memang konsen di bidang falak. Baik. Terima kasih Ustadz Imam. Pemirsa, kita akan akhiri tema kali ini dan kita akan bertemu lagi pada tema-tema yang lain. Hadanallahu wa yakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.